Selamat sore. Selamat sore. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1. Tuhan
Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada sore hari ini ambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati,
supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada sore hari ini, yaitu dari Mazmur 111. Buka dari ayat pertama sampai ayat 10. Kita sama-sama membacanya secara bergantian. Saya membuka dari ayat pertama. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Sama-sama kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu buat jemaat pada diplomasi yang bergereja pada sore hari ini. Warta jemaat bagi kita dalam satu minggu ini yang akan kita bacakan pada ibadah sore hari ini, pada Minggu Septuagesima, dengan topik perkataan Yesus yang penuh kuasa. Nomor 3, live streaming. Gereja kita telah melaksanakan ibadah live streaming yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada ibadah jam 9. Bagi jemaat kita yang tidak bisa beribadah pada saat itu, boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan membuka YouTube live streaming HKBP Pulau Mas, dengan menjalankan protokol kesehatan. Nomor 4, himbauan protokol kesehatan
COVID-19. Bagian yang pertama, dihimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu di 3 kali ibadah kita di HKBP Pulau Mas, supaya setiap mengikuti ibadah di gereja HKBP tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum masuk ke gereja, menjaga jarak, dan memakai masker. Bagi yang kedua, dimohon kepada seluruh jemaat yang mau mengikuti ibadah minggu agar selalu mendaftarkan dirinya ke SIM2 daerah masing-masing atau melalui WA group yang dibuat SIM2 masing-masing per wilayah, supaya setiap orang yang mau mengikuti ibadah di HKBP Pulau Mas bisa terdaftar, dan kalau ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa kita lacak di mana duduknya, siapa orangnya, dan siapa dekat dengan dia nanti bisa kita lacak dan bisa kita lakukan pemutusan penularan COVID-19. Demikian warta jemaat kita dalam 1 minggu ini. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Kita puji Tuhan dari PKJ 15. Di sini kita menyampaikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Hatiku sudah siap Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37, beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau,
yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bisa juga cara yang dilakukan iblis itu membuat kaki kita ini pun akhirnya bergerak-gerak terus dan menggesek-gesek kaki kita di lantai, supaya konsentrasi pendeta yang berkhotbah juga hancur. Karena itu perbuatan-perbuatan iblis yang berusaha merusak keheningan dalam ibadah kita, merusak suasana ibadah kita, sehingga akhirnya pun kita tidak konsentrasi lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, iblis itu juga lah yang merusak pikiran kita, yang membuat kita tidak mampu melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat dari nafsi, apa yang dikatakan iblis itu, dia mengenal Yesus. "Engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau, kau yang kudus dari Allah." Dia berusaha, iblis itu berusaha untuk memuji-muji Yesus bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Dia rasa, dia pikir bahwa Yesus bisa terbuai dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Karena pada dasarnya kita manusia ini, ketika diangkat-angkat, ketika kita dipuji-puji, kita bisa terbuai dan akhirnya jatuh. Tetapi Yesus mampu mengalahkan itu. Karena sebelum dia melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dia sudah terlebih dahulu berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia mampu mengalahkan godaan-godaan iblis ketika dia sebelum melakukan tugas pelayanan. Jadi ketika iblis itu pun merayu dia, memuji-muji dia, mengangkat dia tidak bisa dikalahkan oleh hal itu. Namun dia berkata dan menghardik iblis itu, "Diam dan keluarlah daripadanya." Dan saudara-saudara, ini yang mau kita lihat, bahwa sampai saat ini perkataan Yesus itu benar-benar berkuasa, dan itu mampu menundukkan segala kuasa-kuasa yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Sekuat apapun kuasa-kuasa jahat itu yang mampu menggoda kita, merayu kita, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mampu menundukkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dia mampu menundukkan segala kuasa-kuasa iblis yang mau merusak kehidupan dalam beribadah itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, si iblis itu sekali Yesus berkata, "Diam, keluarlah," maka dia pun keluar. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, harus berapa lama lagi, harus berapa khotbah lagi kita dengarkan agar kita mampu berubah dari kebiasaan kita yang buruk? Harus seberapa banyak khotbah lagi yang kita dengarkan agar kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu? Minggu yang lalu khotbah tentang pertobatan orang-orang Niniwe itu. Ketika Yunus memperdengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, memberitahukan bahwa 40 hari lagi bahwa kota Niniwe ini akan dihancurkan oleh Allah, detik itu juga mereka bertobat. Detik itu juga mereka merubah perilakunya yang jahat itu. Saking jahatnya perlakuan mereka pun tidak mampu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Itu karena kehidupan mereka yang selalu berbuat jahat itu. Tetapi ketika Yunus menyampaikan firman Allah, detik itu juga mereka berubah dan menyesali perilakunya yang salah selama ini, menyesali segala kejahatannya. Maka bagaimana dengan kita? Ketika firman Tuhan memperdengarkan kepada kita, yakinilah bahwa firman Tuhan itu masih tetap berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ingat juga lah apa yang dikatakan Ibrani 3 ayat 7 dan ayat 8. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan
hatimu. Terimalah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah itu di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini firman-Mu benar-benar berkuasa dan mampu mengarahkan kami ke jalan yang lebih baik lagi. Ketika kami lemah, ketika kami putus asa, ketika kami ketakutan, firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu mampu memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami. Firman-Mu benar-benar berkuasa ya Tuhan, dan meteraikanlah itu dalam hati kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus, agar kami Engkau mampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami umat-Mu yang Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman belaka, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia mengikuti Engkau dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Jika iblis selalu mengintai kami, berusaha merongrong kami dan menjauhkan kami daripada-Mu, kalau hanya mengandalkan diri kami, kami tidak mampu ya Tuhan. Tapi kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus itu. Kuatkan kami dan mampukan kami mengalahkan segala kuasa-kuasa yang jahat. Dan biarlah hanya kebaikan sajalah yang kami lakukan tengah-tengah kehidupan kami ini, dan sehingga melalui kebaikan-kebaikan itu ada banyak juga orang lain yang akan menaburkan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga semuanya benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena Dia Bapa Surgawi, mampukan kami dan kuatkanlah kami melakukan firman-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan berikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh majelis jemaat HKBP Puromas menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.